wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, Prodi S1 Farmasi, kelas B angkatan 2018 dengan NIM 1831452011055. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi obat tetes telinga. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sedikit anatomi dari telinga. Telinga itu merupakan suatu organ yang mampu mendeteksi, mengenal suara, dan berperan penting dalam keseimbangan tubuh dan posisi tubuh. Telinga ini terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Adapun gambar anatomi sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian telinga. Yang pertama itu telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini berfungsi untuk menangkap rangsangan getaran bunyi atau bunyi dari luar. Bagian daun telinga ini terdiri dari lobula, helix, antihelix, tragus dan antitragus, dan memiliki rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menahan atau melindungi debu, kotoran, dan serangga. Baik, yang kedua itu ada telinga bagian tengah. Bagian telinga tengah ini berfungsi untuk menghantarkan bunyi atau bunyi dari telinga luar dihantarkan ke telinga bagian dalam. Kemudian bagian ruang depan telinga ini dibatasi oleh membran timpani. Kemudian bagian dalam itu dibatasi oleh foramen ovali dan foramen rotundum. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang telinga bagian tengah. Ada beberapa bagian, yaitu ada membran timpani, kemudian ada tulang-tulang pendengaran, dan ada tuba auditiva eustachius. Yang pertama itu membran timpani ini dia berfungsi untuk penerima gelombang bunyi. Kemudian itu tulang-tulang pendengaran ini terdiri dari beberapa tulang, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini dia membentuk rangkaian tulang pada telinga tengah dan menyatu pada membran timpani. Kemudian yang terakhir itu ada tuba auditiva eustachius. Ini dia berfungsi sebagai penghubung antara telinga tengah dengan rongga faring. Baik, yang ketiga itu ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini dia berfungsi menerima getaran bunyi yang dihantarkan oleh telinga bagian tengah. Telinga bagian dalam ini atau labirin terdiri dari 2 bagian, ada labirin tulang dan labirin selaput. Labirin tulang ini dia terdiri juga dari beberapa bagian, ada vestibulum, kemudian ada kanalis, kemudian semisirkularis, dan yang terakhir itu ada koklea. Koklea ini dia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ada skala vestibuli, kemudian ada skala media, dan skala timpani. Baik, kita masuk pada materi pengertian obat tetes dan tetes telinga. Obat tetes ini merupakan sediaan cair yang berupa larutan, suspensi, atau emulsi yang dimaksudkan untuk penggunaan obat luar atau obat dalam. Tetes telinga. Tetes telinga ini adalah larutan yang mengandung air atau gliserin dan memiliki bahan pendispersi. Kemudian ada bahan yang digunakan pada bagian telinga luar itu biasanya digunakan larutan otik hidrokortison, ada larutan otik neomisin, dan polimixin sulfat. Kemudian ada pun jenis gangguan pada telinga. Yang pertama itu ada tinnitus. Tinnitus ini merupakan gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh keluhan perasaan mendengar bunyi tanpa ada rangsangan bunyi dari luar. Contohnya itu mendengar suara dengung yang terus-menerus. Kemudian yang kedua itu ada radang kronis. Radang kronis ini merupakan peradangan atau infeksi yang terjadi pada telinga bagian tengah yang ditandai dengan terdapatnya lubang pada gendang telinga yang disertai munculnya suatu lendir atau yang berbentuk nanah yang keluar secara terus-menerus.
Kemudian yang ketiga itu ada tuli akibat bising. Tuli akibat bising ini merupakan penurunan fungsi indera pendengaran yang diakibatkan oleh terpaparnya bising dengan intensitas yang berlebihan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang terakhir itu kelainan genetik. Kelainan genetik ini merupakan faktor keturunan. Faktor keturunan biasanya gejala ini terjadi sejak di usia bayi atau kanak-kanak. Selanjutnya kita lanjut pada jenis-jenis obat tetes telinga. Yang pertama itu ada polymyxin kombinasi, adalah obat yang digunakan untuk mengatasi radang pada telinga akibat bakteri. Kemudian yang kedua itu ada chloramphenicol kombinasi, contohnya ada Otolin dan Colme. Ada kedua obat ini sama-sama mengandung chloramphenicol yang berfungsi untuk mengatasi infeksi pada telinga bagian luar. Kemudian yang ketiga itu ada neomycin sulfat. Neomycin sulfat contohnya ada Otoprap dan Otosambon. Adalah obat yang mengandung neomycin sulfat dengan kombinasinya yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri dalam telinga. Kemudian yang keempat itu adalah chloramphenicol. Chloramphenicol ini contohnya ada erlamisetin dan lemicor. Adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi pada telinga serta dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian yang terakhir itu adalah clotrimazole. Clotrimazole ini adalah obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan jamur pada telinga. Oke, kita masuk pada penggunaan obat tetes telinga. Pada penggunaan obat tetes telinga ini kita persiapkan lebih utamanya itu obat tetes telinga, kemudian tisu, kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang kedua, sebelum menggunakan obat tetes telinga ini kita hangatkan dengan cara menggenggam botol kurang lebih 2-5 menit. Gunanya itu untuk mengurangi rasa nyaman saat digunakan, karena obat tetes telinga ini bersifat dingin, jadi dihangatkan dulu selama 2-5 menit. Kemudian yang ketiga itu buka tutup botol dari obat tetes telinga. Setelah itu disimpan pada tempat yang bersih, terhindar dari cahaya matahari. Kemudian cara untuk meneteskan posisi yang tepat untuk meneteskan pada telinga, alangkah baiknya kita duduk atau berdiri tegak dan agak menyamping agar obat tetes telinga ini masuk pada liang telinga dengan tidak tumpah dan obatnya itu bekerja dengan efektif. Kemudian itu kita masuk pada kalau penggunaan obat pada dewasa itu caranya yaitu menarik bagian telinga ke belakang, kemudian ditarik ke bawah agar telinga dapat menyerap dan bekerja dengan baik. Kemudian yang pada anak-anak, penggunaan pada anak-anak seperti prosedurnya sama. Tetapi kalau pada anak-anak telinga belakang itu ditarik ke bawah dan kemudian ditarik ke bawah lalu ditarik ke belakang. Kemudian setelah selesai bersihkan tetesan, kemudian bersihkan bercak atau tetesan di pinggir telinga dengan baik, kemudian cuci tangan. Kemudian adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat tetes telinga ini yaitu pertama, cek bagian bentuk luar dari botol tetes telinga ini apakah terjadi retak atau tidak. Kemudian lihat perubahan warna, bau. Jika sudah tidak jernih, berarti obat tetes telinga ini sudah tidak baik atau efektif digunakan lagi. Kemudian jangan menggunakan obat tetes telinga yang sudah digunakan kemudian digunakan lagi ke orang lain.
Kemudian kita masuk pada syarat-syarat obat tetes telinga. Yang pertama itu memiliki pH 4-8, kemudian yang kedua bebas partikel, kemudian yang ketiga rata-rata volume dari 10 wadah itu tidak kurang dari 100% dan tidak ada satupun wadah yang kurang dari 95% yang telah dinyatakan pada etiket. Kemudian kejernihannya itu sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Kemudian kita masuk pada zat-zat pembawa pada obat tetes telinga. Tetes telinga mengandung zat pembawa bila tidak dinyatakan lain tidak menggunakan air sebagai pembawa. Kemudian zat yang digunakan pada tetes telinga ini dia memiliki zat pembawa yang memiliki kekentalan yang baik agar dapat menempel pada dinding telinga. Biasanya yang digunakan itu adalah gliserin dan propilen glikol. Bisa juga menggunakan etanol, hexylene glikol, dan minyak lemak nabati. Kemudian obat tetes telinga ini juga mengandung zat adiktif seperti pengawet, kemudian antioksidan, agen viskositas, buffer, dan surfaktan. Kemudian ada sifat fisika kimia yang perlu diperhatikan dalam pembuatan obat tetes telinga. Yang pertama adalah kelarutan. Kebanyakan senyawa obat larut dalam cairan pembawa yang umum digunakan pada sediaan tetes telinga. Jika senyawa obat tidak larut dalam cairan pembawa, maka bisa dibuat dalam sediaan suspensi. Bila berupa sediaan suspensi, sediaan berupa suspensi, maka digunakan bahan pensuspensinya itu adalah sorbitan atau span dan polisorbat atau twin. Kemudian ada viskositas. Yang kedua itu viskositas. Viskositas ini perlu diperhatikan, penting juga diperhatikan karena dapat menjamin sediaan lama berada di dalam saluran telinga. Kemudian ada sifat surfaktan. Sifat surfaktan ini perlu juga diperhatikan karena untuk mempercepat proses penyerapan pada telinga. Kemudian dia dapat melepaskan sifat surfaktan ini juga dapat melepaskan kotoran pada telinga. Kemudian ada pengawet. Beberapa sediaan telinga memerlukan pengawet karena dapat untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jika diperlukan pengawet pada sediaan telinga ini biasanya digunakan bahan yaitu klorobutanol 0,5%, kemudian timerasol itu 0,01% dan kombinasi paraben. Kemudian ada pH optimum. pH optimum ini jika dinyatakan lain, pH pada tetes telinga itu adalah 5,0 sampai 6,0 dan disimpan pada wadah yang tertutup rapat dan terhindar dari sinar matahari. pH optimum pada sediaan obat tetes telinga ini yaitu pH asam antara 5,0 sampai 6,0. Kemudian masuk pada formula. Pada formula ini ada pemilihan zat aktif dan zat tambahan. Zat aktif yang digunakan itu adalah kloromfenikol. Kloromfenikol ini diindikasikan sebagai obat yang dapat membunuh mikroorganisme dan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian zat tambahannya itu ada propilen glikol. Propilen glikol ini digunakan sebagai pelarut yang dapat melarutkan obat tetes telinga karena memiliki viskositas yang cukup tinggi sehingga kontak obat itu lebih lama. Kemudian masuk pada pembuatan obat tetes telinga. Yang pertama itu sterilisasi alat dan bahan. Kemudian yang kedua, zat aktif kloromfenikol ini ditimbang menggunakan gelas arloji. Propilen glikol ini ditimbang menggunakan gelas kimia yang steril. Setelah itu melarutkan antara kloromfenikol dan propilen glikol di dalam gelas kimia hingga homogen menggunakan batang pengaduk. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring. Setelah itu masukkan ke dalam wadah botol tetes telinga secara aseptis menggunakan spoid yang steril. Setelah itu ditutup dan disimpan pada tempat yang terhindar dari sinar matahari.
Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan ini ada yang pertama itu penetapan pH. Penetapan pH ini bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan pada Farmakope Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi organoleptik. Evaluasi organoleptik ini yaitu untuk mengetahui suatu sediaan dari bau, warna dengan melakukan uji secara makroskopik. Kemudian yang ketiga itu ada uji kejernihan. Uji kejernihan ini dilakukan pada sediaan obat tetes telinga, obat tetes mata, dan obat tetes hidung untuk membandingkan kejernihan suatu sediaan suspensi. Pengamatannya itu dilakukan dengan cara di bawah sinar difusi, kemudian tabung ditegak luruskan ke bawah dengan latar belakang itu warna hitam. Kemudian ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui jumlah partikel dan distribusi ukuran partikel dengan mengambil beberapa sampel di beberapa tempat dengan menggunakan mikroskop dengan hasil yang efektif. Untuk hasil yang efektif, jika ingin menggunakan cara yang cepat yaitu menggunakan cara secara visual. Kemudian ada uji kebocoran. Uji kebocoran ini untuk mengetahui keutuhan sediaan, sterilisasi dan volume serta kestabilan sediaan. Kemudian ada uji sterilitas. Uji sterilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan yang digunakan atau bahan aktif yang digunakan itu sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Farmakope Indonesia. Karena uji sterilitas ini dia bersifat sangat penting dalam sediaan suspensi ataupun dalam sediaan steril. Karena dia langsung berkontak langsung pada sistem pembuluh darah. Jadi harus melakukan uji sterilitas yang memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir itu ada uji efektivitas pengawet. Uji efektivitas pengawet ini bertujuan untuk menentukan kadar terendah dari pengawet yang masih efektif dari zat-zat yang umum digunakan, tetapi tidak kurang dari 20% yang telah ditetapkan pada etiket. Baik, kemudian adapun kesimpulan dari sediaan obat tetes telinga, yaitu seperti yang kita tahu, obat tetes telinga ini merupakan salah satu sediaan steril. Jadi jika sudah menggunakan obat tetes telinga ini, diusahakan disimpan di tempat yang bersih dan terhindar dari sinar matahari, karena obat tetes telinga ini merupakan salah satu obat yang mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Kemudian jika terjadi perubahan warna atau bau, sebaiknya jangan digunakan karena efektivitas pada obat sudah tidak efektif lagi digunakan. Kemudian jika terjadi keluhan atau sakit di bagian telinga, sebaiknya itu konsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Jangan terburu-buru menggunakan obat tetes telinga, karena bisa jadi keluhan yang dirasakan di telinga ini merupakan penyakit yang tidak bisa ditangani oleh obat tetes telinga, melainkan harus dengan penanganan dokter. Jadi harus konsultasi terlebih dahulu. Kemudian jangka waktu penggunaan pada obat tetes telinga ini perlu juga diperhatikan, karena jika obat tetes telinga sudah lama disimpan kemudian digunakan, bisa jadi obat tetes telinga ini sudah tidak efektif digunakan karena sudah terkontaminasi oleh bakteri. Jadi sebaiknya jangan menyimpan obat tetes telinga lebih dari 1 bulan, karena yang baik digunakan obat tetes telinga itu cuma kurang lebih 1 bulan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari seputar sediaan obat tetes telinga ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.